memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan setipe ini yang menanyakan kenapa untuk lomba sekarang dibatasi usianya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa Ketemu lagi di channel kesayangan kamu, apalagi kalau bukan di @ikut lomba. Kali ini kita ada di segmen ikut nanya ya, bareng aku Renata, dan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Kak Raini di sini. halo. Nah, kan kita lagi ada event lomba cipta puisi nasional 3 dengan tema merindu. Pastinya kamu bingung nih ya dengan tata cara atau peraturan-peraturan gimana caranya biar bisa ikut lomba ini. Nah, kita bakal ngobrolin itu ya Kak ya? Ya, betul banget. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update video-video terbaru dari kami. Jangan lupa ya. Nah, perlu kita ketahui dulu ya Kak, bahwa ikut lomba ini baru saja melaunching event terbaru, yaitu Lomba Cipta Puisi Nasional 3 dengan tema Merindu. Nah, biasanya nih di awal-awal event itu akan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya perihal event tersebut. Nah, kemarin dari teman-teman ikut lomba sudah merangkum semua pertanyaan yang masuk ke kita untuk dibahas di video ini. Biar nggak bingung dan nggak tersesat ya nggak sih? Nah, kita mulai ya Kak. Kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama Kak Renata dari. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Ada dari akunnya namanya main204562. Ya. Harus terdiri berapa bait sih Kak kalau Oke. mau ikut lomba puisi? Harus berapa bait ya? Sebenarnya di puisi ini tidak ditentukan baitnya. Jadi batasan bait itu tidak kami tentukan, tapi teman-teman semuanya itu ditentukan dengan halamannya. Jadi untuk puisi yang teman-teman kirimkan ke kami itu minimal 1 halaman, kemudian maksimal 3 halaman. Oke, dari sini udah cukup jelas ya bait dari 1 dan 3 halaman itu pasti udah ketahuan. Jadi teman-teman bisa mengira-kira sendiri kira-kira ada berapa bait sih kalau misalkan mau dibikin panjang, mau sampai 3 halaman gitu. Atau kalau emang yang secukupnya ya bisalah 1 sampai 2 halaman aja itu udah lebih dari cukup. Tentu Yang saja. penting puisinya tersampaikan pesannya. Betul. Ya, next ya di pertanyaan selanjutnya dari Kak Yasmin Aulia Rahma. Kak, semua karya peserta dibukukan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya cukup menarik ya, bahwa ikut lomba ini biasanya memang membukukan semua karya peserta. Oh iya, benar banget. Ya, tapi untuk di lomba ini, bagi teman-teman yang ingin karyanya dibukukan, teman-teman bisa mengambil paket pre-order. Nah, soal harga paket pre-order itu berapa, itu bisa dilihat di panduan ikut lomba yang bisa teman-teman download di bit.ly/info merindu. Di situ lengkap banget, Kak. Atau kalau misalkan bingung nih tadi ya, mungkin ucapannya terlalu cepat ya. Kalian bisa cek juga di Instagram kita ya, sudah tertera. Betul banget. Tinggal klik aja linknya di bio Instagram. Bio Instagram. Oke. Ya, ikut lomba. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari its_agustin. Nah, ini dia bertanya, Kak, luar negerinya gimana, kan masih ada COVID-19. Nah, ini merujuk pada benefit pemenang ya Kak ya, karena kita sekarang benefitnya itu untuk juara 1 liburan ke Jeju, teman-teman semuanya ya, dan juara keduanya 3 negara. Betul, Malaysia, Singapura dan Aku juga pengen. Untuk kesempatannya nanti ya. Iya, betul. Nah, kenapa nih? Gimana nih kira-kira nih? Karena masih ada pandemi ya. Masih ada pandemi. Jadi untuk estimasi keberangkatan event kita untuk para pemenang juara 1, 2, dan 3 itu adalah di tahun 2021. Artinya tahun depan ya. Dengan harapan pandemi ini sudah bisa teratasi dengan baik. Ya, sudah di normal yang benar-benar standar ya, yang bisa sekali. kita ikuti. Jadi kita main atau berlibur kemanapun sudah safe lah ya. Iya, betul sekali. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, kita harapannya di tahun 2021 itu sudah terkendali. Namun apabila nanti kabar buruknya adalah pandemi belum bisa teratasi dengan baik, maka keberangkatan bisa jadi diundur. Bukan dibatalkan ya teman-teman, tapi diundur sampai dengan pandemi ini bisa teratasi dengan baik. Tentunya kita amat sangat mengutamakan keselamatan teman-teman semuanya. Jadi jangan berpikir
ternyata bohong atau apa enggak ya. Iya. Tapi kita tetap memperhatikan situasi dan kondisi karena memang kita dalam masa pandemi ya. Betul sekali. Kesehatan itu nomor satu. Ya, betul. Jadi kita akan sangat memperhatikan protokol kesehatan dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara yang akan kita kunjungi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Seperti itu ya. Tadi ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Betul. Masih ada banyak lagi loh. Dan kali ini ada pertanyaan dari Aura14_HR ya. Dan pertanyaannya ini Kak Rai, kenapa ada batas usianya Kak? Ini tuh paling banyak pertanyaan yang masuk ke kita ya, Iya. dari beragam pertanyaan, tapi intinya sama, kenapa dibatasi usianya? Iya, dan memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan setipe ini yang menanyakan kenapa untuk lomba sekarang dibatasi usianya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa untuk lomba Cipta Puisi Nasional 3 ini kenapa dibatasi, karena hadiah utamanya itu harus pergi ke luar negeri, field trip ke luar negeri, seperti itu. Libur ya. Betul sekali. Nah, di mana teman-teman harus mengetahui juga bahwa ini akan berpengaruh juga kepada proses administrasi untuk bisa pergi ke luar negeri, seperti itu. Seperti pengurusan paspor, administrasi itu. betul, mengurus paspor, visa dan lain-lain itu ada batasan usianya. Tentunya kita tidak mau nanti setelah ada pemenang yang kita dapatkan itu justru menunggu bukan karena menunggu karena belum siap, tapi karena umurnya yang belum cukup. Buat mengurus administrasi. Nah, betul sekali. Tentunya kita nggak mau ini terjadi ya. Iya, betul. Nah, makanya kita batasi umurnya untuk yang event ini. Selain itu, perlu teman-teman ketahui juga bahwa di luar negeri sana itu ada beberapa negara yang membatasi usia Oh iya, betul, untuk betul. dapat berkeliaran di area umum atau berjalan-jalan di area umum. Pandemi ini kan jelas pasti Betul sekali. membuat banyak perubahan ya, kebiasaan-kebiasaan yang dulunya mungkin bisa kesana kesini tanpa aturan yang ribet gitu kan. Nah, sekarang kan semakin ketat ya, Iya, betul dengan sekali. adanya new normal kali ini tuh membuat kita harus benar-benar mengikuti protokol-protokol yang sudah ditetapkan dunia ya, bahkan bukan cuma 1-2 negara tapi dunia yang diseragamkan. Nah, betul. Bahkan di Indonesia sendiri pun ada beberapa usia yang dibatasi ya. Iya, betul. Iya, Di negara kita sendiri. bahkan untuk bekerja, untuk berada di tempat umum, Iya. kayak gitu itu di Indonesia sendiri itu dibatasi, apalagi di luar negeri. Dan tentunya kami ingin acara kami ini bisa safety untuk semua peserta. Seperti itu, dan tetap teman-teman jangan berkecil hati meskipun untuk event ini kita batasi umurnya. Siapa tahu tahun depan Betul. atau di event selanjutnya bisa ikut dan udah berulang tahun. Nah, ya nggak sih? atau kalau enggak bisa mengikuti di next event yang mungkin Iya. tidak dibatasi umurnya. Iya, betul. Nah, perlu Kak Renata ketahui juga nih bahwa sebenarnya pembatasan umur ini juga salah satu dari request dari teman-teman yang ada Iya, di benar. Instagram. Betul. Gitu. Jadi ada banyak pertimbangan kenapa tim dari ikut lomba ini membatasi usia peserta Nah, betul untuk sekali. event khusus kali ini ya, Nah. selain dari benefitnya yang fully funded untuk Trip. betul, untuk berlibur ke luar negeri, juga karena requestan juga ya, dan beberapa pertimbangan lainnya. Nah, betul sekali. Nah, Oke, kita lanjut ke lanjut ya. pertanyaan selanjutnya. Ada dari siapa nih Kak Ray? Nah, ini pertanyaan cukup menarik nih dari Kak __ Zubaidi. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa temanya merindu? Aduh, kenapa temanya merindu ya? Kenapa tidak tema kasih sayang ya, persahabatan, merindu? Apa nih kira-kira yang kenapa? Nah, kenapa temanya merindu? Karena sebelumnya itu ikut lomba pernah mengadakan event LCPN 2. Oh iya, betul. Yang temanya rindu. Yang Kemudian merindu sekarang merindu. Nah, kita ingin bernostalgia nih. Betul. Gitu. Kita ingin bernostalgia dan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di event sebelumnya mungkin belum beruntung buat mencoba lagi di event kali ini, yang tentunya hadiahnya jauh lebih menarik. Dan sekali. Dan kenapa merindu? Karena rindu itu adalah perasaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan ini semua umur ya, dalam arti mencakup semua usia yang biasanya ada yang, aku kangen loh main ini, aku kangen loh berkunjung ke tempat ini, aku kangen loh sama temanku yang sekarang sudah pindah kemana ya. Nah, dan betul. merujuknya itu luas ya. Kalau rindu itu kan tidak sekedar cinta-cintaan ala-ala romance gitu ya kayak Iya, betul tapi sekali. bener-bener banyak kenangan yang bisa dijadikan tulisan atau Iya. puisi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang masuk ke Instagram @ikutlomba ada dari Kak
Namanya sama nih, cuma beda tulisnya. Oh, ya? Friendly 14_. Wah, jadi tahu enggak kan? Nah, hanya sendiri jawab sendiri dong. pertanyaan cukup menarik nih, dan biasanya teman-teman dari yang ikut lomba itu juga biasanya nanyain. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kalau puisi itu bagus, Kak? Nah, Oke, gimana? gimana biar puisi itu terlihat bagus? Apa nih? Ya. Yang jelas kalau untuk puisi itu pastikan yang pertama tuh kerapian dulu ya, karena Betul. biasanya kita melihat naskah yang masuk itu dilihat dari kerapian dalam arti. Kerapian itu dilihat dari ejaan, tanda baca, ya, EYD, pokoknya itu kalau sudah rapi, no tipe-tipe ya. Nah, kita pasti baru akan membaca. Ya. Nah, membaca pun pasti ada pilihan-pilihan lain nih, ya nggak sih? Seperti apa coba salah satunya diksi ya, pemilihan Diksi. kata, gaya bahasa ya, gaya tulisan atau gimana sih teman-teman itu menyusun kalimat-kalimat itu jadi sesuatu yang puitis atau dan lebih pentingnya lagi tuh pesannya bisa tersampaikan walaupun sekali baca. Nah, betul banget. Nah, karena kadang-kadang kita menemukan puisi yang diksinya itu banyak sekali, gitu. Diksinya yang indah-indah gitu. Terlalu Tapi banyak itu justru ya. jadi terlalu berlebihan. Betul. Dan ini jadi membuat puisi kalian justru tidak estetik atau Ya, tidak indah ya. tidak. Seperti itu. Atau mungkin ingin menekankan emosi yang ada di penulis. Betul. Tapi tanda bacanya berlebihan. Seperti Tanda serunya banyak banget. tanda serunya sampai 10, ada elipsis sampai ke paragraf selanjutnya. Waduh, terlalu banyak. Nah, itu tentunya akan sangat mempengaruhi keindahan Ya, dan kerapihan estetika ya. dari Betul. menulis puisi itu Ya, sendiri. nah, jadi akhirnya nggak rapi ya kak ya kalau betul dilihat sekali. di halamannya. Nah, kalau tips dari Kak Renly sendiri, kalau misalkan kalian menulis puisi, posisikan diri kalian sebagai orang yang akan membaca puisi itu. Betul. Kira-kira orang yang akan membaca dan mendengarkan itu paham nggak sih apa yang ingin kita sampaikan? Karena- Seperti itu. Karena sebagai penulis kita juga kita tuh jadi two in one ya, Nah, harus bisa betul. jadi penulis, harus bisa juga jadi pembaca. Nah, Bahkan betul kalau sekali. perlu jadi editor ya, Ya. karena kita harus yang self editing juga. Nah, jadi jangan sekali-kali kalian menganggap bahwa puisi yang sudah kalian kirimkan itu sudah sangat indah, tapi kalian melupakan bahwa puisi itu akan dikirimkan ke orang lain Ya. untuk dibaca orang lain juga, seperti itu. Nggak ada salahnya juga nih buat teman-teman kalau misalkan sudah selesai menulis puisinya, boleh minta tolong ke temannya yang lain atau kakak, adik, ya ayah, ibu juga bisa ya dimintain pendapat. Ini sudah rapi belum? Nah, Sudah betul tersampaikan sekali. belum pesannya? Jangan malu-malu ya kan, karena Jangan sudah malu. ikut lomba berarti. Sayang banget kalau dilewatkan Iya. kesempatan untuk sampai menangnya ya kan? Betul. Padahal puisinya sudah bagus. Betul. Gitu, Nah, ya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Renata. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Regina Febrianti _. Ya, Ya, betul. pertanyaannya adalah ini agak sedikit berbeda ya dari yang kita bahas. Ini ada tentang pengumuman lomba cerpen itu bisa dilihat di mana Kak? Oke, untuk teman-teman yang ingin mengetahui pengumuman-pengumuman lomba cerpen atau lomba apapun yang ada di ikut lomba yang diikutkan oleh kami, itu teman-teman bisa mengunjungi Ya, website kami di www.ikutlomba.org. Ya. Nah, di situ teman-teman bisa yang pertama nih, Kak Renata, bisa cek hasil 100 besar dari lomba-lomba sebelumnya. Jadi Banyak teman-teman ya. bisa belajar juga. Ingat ya, belajar jangan dijiplak ya. Cukup untuk pelajaran saja. Iya, betul. Yang kedua adalah teman-teman juga bisa baca-baca artikel-artikel menarik di sana. Betul, banyak banget Nah, artikelnya ya, betul dari banget. tips, dari info-info, pokoknya Info, tips dan lain-lain. banyak banget ya bisa dibaca di websitenya. Nah, websitenya di www.ikutlomba.org. Catat ya, dicatat. Catat. Nah, jangan sampai lupa. Nah, jangan sampai lupa. Di situ lengkap banget, teman-teman bisa mengunjungi ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di ujung video ya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Kak, kenapa sedikit banget? Karena sebenarnya yang masuk itu banyak sekali ya Kak Tapi Renata. sebenarnya pertanyaannya sama aja, Intinya sama aja. mewakili. Nah, jadi kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang mewakili semuanya. Dan apabila nanti teman-teman masih merasa bingung atau ingin menanyakan sesuatu, teman-teman bisa menghubungi kami via DM Instagram Betul. atau kontak person kami yang tercantum di Instagram kami ya. Sudah lengkap, pokoknya intip aja di akun Instagramnya @ikutlomba, mau dari panduan, mau ada dari nomor WhatsApp ya, mau DM mau WA juga bisa, pokoknya lengkap di situ.
Nah, betul sekali. Nah, sebelum kita tutup video pada kesempatan kali ini, jangan lupa nih teman-teman di-share ya videonya kalau ini bermanfaat supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu ya. Iya, betul. Jadi buat bisa ikut sharing-sharing lagi dan Betul berbagi banget. lagi. Nah, buat kalian yang mungkin punya tips-tips lain atau ingin request video, kalian bisa komen di bawah, klik like, jangan lupa juga ya. Dan sampai jumpa di next video, dan kita update setiap Sabtu ya. Iya, betul. Nah, Ya minggu. Jadi pastiin nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Iya. Itu aja ya. Saya Renata. Saya Redly. Pamit. Dadah.